Halo, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang etika penulisan catatan kaki dan daftar pusaka. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendrik Kusura Simamora dengan NPM 23120 Jadi yang pertama itu ada pengertian. Pengertian dari catatan kaki adalah keterangan atas teks, naskah, atau tulisan yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan. Selanjutnya ada tujuan dari catatan kaki. Yang pertama itu membuktikan atau menunjukkan tempat, sumber bahwa yang disebut pada tulisan telah dibuktikan oleh orang lain. Yang kedua ada memberi apresiasi atau penghargaan, rasa terima kasih pada orang yang telah dikutikannya. Selanjutnya ada menyampaikan keterangan tambahan, memperkuat uraian di luar persoalan dalam teks, biasanya berupa inti, cerita, informasi tambahan, pandangan lain, komentar, dan terakhir ada penjelasan tidak penting dan sebagainya. Selanjutnya ada merujuk pada bagian dalam tulisan, referensi, melihat dari bagian lain dan tulisannya. Biasanya itu disingkat, biasanya di paling bawah, dan biasanya singkat dan padat dan jelas. Selanjutnya ada macam-macam catatan kaki. Yang pertama ada sumber referensi, catatan penjelas, gabungan sumber, referensi, dan penjelas. Terus saya menjelaskan tentang penulisan catatan kaki. Catatan kaki dipisahkan 3 spasi dari naskah halaman yang sama, dan nama pengarang ditulis menurut urutan nama aslinya, pangkat gelar, seperti profesor, doktor, atau IR, dan sebaiknya tidak perlu dicantumkan. Jadi ada catatan kaki lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. Selanjutnya itu ada catatan kaki diketik sejajar dengan margin. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam menuliskan footnote, ada kalanya digunakan singkatan tertentu yaitu IBID atau kependekan dari ibidem yang berarti di tempat yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain. Terus ada opcit, singkatan dari opera citato, artinya dalam karangan yang telah disebut dan diselingi oleh sumber lain. Atau locit, pendekatan dari logo citato, artinya ditempatkan. Selanjutnya, contoh penggunaan dalam footnote atau catatan kaki. Ibid atau singkatan dari ibidem pada tempat yang sama digunakan ketika mengutip sumber yang sama persis dengan kutipan langsung di atasnya. Contohnya, pertama itu ada Sajito Roharjo, ilmu hukum, dalam kurung Bandung atau tempat, dan Citra Dia Bakti, langsung dituliskan pada tahun penerbitannya. Contohnya tahun 2000, dan tidak lupa halaman yang ada dalam kutipan tersebut. Dan selanjutnya, locit atau singkatan dari logo citato pada tempat atau halaman yang dikutip digunakan ketika mengutip sumber yang sama pada halaman yang sama persis dan tidak langsung di atasnya atau sudah diselingi sumber lain. Jadi penggunaan locit ini itu adalah pengulangan, seperti pengulangan. Selanjutnya contoh penggunaan dalam footnote atau catatan kaki. Singkatan atau singkatan penting dalam catatan kaki. Yang pertama itu N.P atau no place atau kota penerbitan tidak ada atau diketahui. Terus ada N.N atau no name, itu sama dengan nama penerbit tidak ada atau tidak diketahui. Itu bisa digunakan ketika kita tidak tahu siapa penerbitnya dan di mana tempatnya. Dan ketiga itu ada N.D. atau no date. Biasanya tahun penerbitan tidak ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh catatan kaki dalam footnote. Yang pertama, ketika kita memakai footnote itu nama penerbitnya. Contohnya ada Maria Farida, Indrapadi Suparto, dan dia menjelaskan tentang apa. Contohnya di sini ada ilmu perundang-undangan, tentang apa, dasar-dasar dan pembuatannya. Terus yang di bawah jangan lupa kita menggunakan kalau diketahui ada tempat penerbitan itu harusnya dimasukkan. Contohnya Yogyakarta, kasih tahun penerbitannya 2007 dan tidak lupa oleh halamannya. Terus ada catatan kaki dari beberapa sumber. Yang pertama, buku oleh satu pengarang. Contohnya itu ada Maria Farida, ilmu perundang-undangan dasar dan pembentukannya, dan itu ditempatkan di Jogja, Karinasius tahun 2007 halaman 45. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar pusaka. Daftar pusaka adalah daftar yang berisi semua sumber bacaan seperti buku, jurnal, peraturan, sumber web, dan lain-lain yang dirujuk atau dikutip dalam sebuah karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel, atau makalah. Daftar ini ditempatkan di bagian akhir atau karya tulis. Jadi paling belakang lah, paling setelah kita menjelaskan suatu makalah atau artikel, jangan lupa menggunakan daftar pusaka agar orang tua atau dosen itu tahu bahwa kita motif dari mana. Selanjutnya ada perbedaan mendasar dengan oleh catatan kaki atau footnote. Catatan kaki atau footnote ditulis di bagian bawah halaman atau footer
yang memberikan informasi spesifik tentang suatu kutipan pada halaman tersebut. Sumber yang sama yang dikutip di halaman berbeda akan muncul berulang kali. Daftar pustaka itu adalah ditulis sekali saja di akhir bab atau akhir karya tulis, berisi semua sumber yang pernah dikutip dalam seluruh naskah, disusun sebagai alfabetis tanpa nomor. Selanjutnya contoh daftar pustaka. Daftar pustaka itu dari akhir tuh, contohnya buku. Buku tuh biasanya ada nama pengarang, tahun penerbitan, dan dia menulis tentang apa, dan dia menerbit di mana. Biasanya seperti itu. Itu contoh daftar pustaka yang kita pakai di akhir. Contohnya sumber online. Kalau kita sumber online itu seperti biasa, kita seperti di buku, nama, tahun, dan apa yang ditulis, halaman berapa. Dan jangan lupa ketika kita mengutip sumber online itu menggunakan link. Nah, supaya apa? Supaya orang-orang tuh tahu kita mengutip dari mana dan tidak meribetkan oleh pembaca atau yang membaca artikel kita atau makalah kita. Dan keterangan. Yang pertama, daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis pertama atau institusi. Contohnya seperti tadi, ketika kita mengutip suatu karangan orang atau dari mana kita baca, kita yang mengutip tuh. Yang pertama itu ketika kita mengutip itu jangan lupa nama dan institusinya apa. Yang kedua, baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam. Seperti kan kita memakai margin. Ketika kita memakai margin itu kita luruskan oleh margin tersebut, jangan sampai kelewatan. Seharusnya kan di berbagai makalah atau artikel itu ada ketentuan masing-masing, kita bisa menambahkan. Yang ketiga, untuk artikel koran biasanya tidak dimasukkan dalam daftar pustaka jika hanya sebagai sumber informasi tambahan, tetapi jika dirujuk secara substantif dapat dimasukkan dengan format tulisan yang spesifik. Jadi ketika perbedaan kita menulis makalah, artikel, dan koran itu berbeda-beda. Sepertinya koran itu tidak bisa mengutip secara banyak. Karena apa? Karena koran itu terbatas tempatnya. Ketika kita mengutip, kita tidak punya ruang untuk tempat untuk memberi ruang untuk memberi footnote seperti tadi atau daftar pustaka. Nah, yang terakhir itu adalah kemudian penomoran dalam karya tulis. Biasanya kita menggunakan banyak macam. Yang pertama itu ada tanda Romawi 1 2 3. Itu nomor untuk bab. Nah, yang kedua itu ada ABC. Itu biasanya digunakan untuk subbab 1 2 3 dan lain-lain. Itu nomor untuk anak subbab. Jadi ada urutannya ketika kita bab, subbab, dan subbab lagi. ABC yang kecil biasanya untuk anak subbab atau anak subbab pertama. Itu perbedaannya. Yang kelima ada 1 garis kurung 2 garis kurung 3. Itu biasa digunakan untuk subbab atau anak subbab kedua. Jadi berbeda ya. Jadi yang keenam itu ada A kecil atau B kecil atau C kecil, dan di garis kurung itu nomor untuk anak subbab atau anak subbab ketiga. Yang ke-8 itu ada 1, tapi sebelum 1 itu ada dalam kurung lagi. Jadi pembuka kurung 1 dan tutup kurung, seperti selanjutnya 2 buka kurung tutup kurung, itu nomor untuk anak subbab atau anak subbab keempat. Yang terakhir ada A kecil dengan buka kurung dan tutup kurung, seperti B buka kurung tutup kurung, dan C buka kurung tutup kurung, biasanya untuk anak subbab atau anak subbab kelima. Jadi ketika kita menulis suatu karya tulis ilmiah, kita tidak bisa mensamakan semua yang kita kira itu sama. Jadi contohnya ketika kita menulis suatu subbab itu tidak bisa asal, tidak bisa kita langsung misalkan subbab pertama dari bab pertama kita memakai 1 kurung atau 2 kurung. Nah, itu tidak bisa karena 1 kurung 2 kurung itu digunakan untuk anak subbab kedua. Jadi intinya kita harus tahu kita sedang menulis apa dan apa yang kita tulis dan apa yang pas dalam ini kan. Kalau dalam urutan penomoran itu untuk menemukan poin-poinnya. Jadi ketika kita menulis poin-poin dalam suatu karya tulis itu tidak bisa sembarangan, karena semua poin-poin dalam penulisan itu ada artinya. Jadi tidak perlu sembarangan. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan.